36. Tidak peduli. Gadis bodoh. Bahkan dia berlari hingga membuat kakinya lebam seperti itu. Besok pagi kakimu pasti sakit setelah berjalan dan berlari sejauh itu. Radit tadi melihat ada lebam di kaki Nada berwarna biru, yang membuat hatinya terasa tak nyaman dan bersalah. Kau gadis bodoh, kenapa kau tidak bilang padaku kalau kau ingin berangkat bekerja? Apa karena kau tak berani masuk di saat aku sedang video call tadi? Kau menyusahkanku. Bahkan untuk mencarimu, aku terpaksa bangun meninggalkan tempat tidurku melepas infusku, keluar dan membohongi keluargaku. Hingga sekarang, akhirnya membuat tubuhku masih kurang enak badan. Kau berani sekali mengganggu istirahatku. Ada kegelisahan di dalam hati Radit, tapi entah kenapa, rasa gelisah itu sangat aneh baginya. Rasa itu sangat menyakitkan, sehingga ingin membuatnya menangis. Tapi tidak ada air mata yang keluar, hanya rasa sesak di dadanya yang tak tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Radit tak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Radit tidak pernah punya pengalaman menyukai seseorang hingga merasa sakit hati. Wanita pertama yang disukai oleh Radit adalah Viola, dan selama berhubungan dengan Viola, Radit tidak pernah mengalami sakit hati apapun, sehingga untuk perasaan yang sekarang, Radit memang belum berpengalaman dan paham bahwa yang dirasakannya kepada Nada adalah lebih dari perasaan biasa. Radit mencoba memikirkan ini, tapi tak ada jawaban yang didapatnya, sehingga membuat Radit berpikir keras dan terjaga sepanjang malam hingga akhirnya baru tertidur sekitar jam 4 pagi. Selamat pagi, Nada. Nada tersenyum untuk dirinya sendiri, menyambut pagi seperti yang biasa dilakukannya. Teruslah melanjutkan kuliahmu. Kalau kau memang merasa tidak nyaman karena keberadaanku, maka aku yang akan mengalah untuk keluar dari kampus. Menjadi dokter adalah impian terbesarmu. Aku ingin suatu saat nanti melihatmu sukses, dan aku tidak ingin menjadi penghalang kesuksesanmu. Pesan singkat dari Dewa yang pertama kali dibaca oleh Nada saat bangun dari tidurnya jam 5 pagi. Jangan berhenti kuliah. Maafkan aku. Kemarin aku terbawa emosi. Aku percaya padamu, Dewa. Untuk sekarang, mari kita berteman. Kita sama-sama menggapai impian terbesar kita untuk menjadi seorang dokter tanpa saling menyakiti. Aku juga tidak akan pergi ke kampus kalau kau berhenti kuliah. Sen. Detik itu juga Nada membalas pesan untuk Dewa yang tentunya masih checklist 1 dan belum dibaca oleh Dewa. Pesan dari Dewa dikirim tadi malam, dan Nada baru membuka handphonenya pagi hari sehingga pesan Nada belumlah dibaca oleh Dewa. Apa kau masih tidur sampai belum membaca pesanku? Nada bergumam dalam hatinya, lalu kembali meletakkan handphonenya, lalu masuk ke dalam kamar mandi dengan kaki pincang tertatih-tatih. Kakiku. Nada berjalan sambil meringis menahan rasa sakit dan pegal pada kedua kakinya. Dikompres air hangat sepertinya bisa mengurangi rasa sakit kakiku. Gumam Nada sambil mengisi air bathtub untuknya berendam yang menghilangkan rasa sakit di kakinya. Lalu kembali ke pintu kamar mandi. Klek. Nada mengunci pintu kamar mandinya dari dalam sebelum bersiap untuk mandi seperti tadi malam. Untung saja. Aku hampir lupa. Nada tadi memang lupa kalau belum mengunci pintu kamar mandi, sehingga kembali lagi ke pintu dan mengunci kamar mandi sebelum membuka semua pakaiannya dan berendam di dalam bathtub. Ada senyum di bibir Nada setelah merasakan otot-otot kakinya lebih rileks. Setelah berendam kurang lebih 10 menit. Hari ini tidak ada kuliah pagi. Klek. Bagaimana kau bisa masuk? Aku sudah kunci pintunya dari dalam. Nada sangat kaget ketika Radit membuka pintunya dan masuk ke dalam kamar mandi tanpa memperdulikan Nada yang sudah ada di dalam kamar mandi. Radit tak berbicara apapun, hanya melirik Nada kemudian menggosok giginya di wastafel dan menganggap seakan-akan Nada tidak ada di dalam bathtub. Nada tidak tahu sama sekali bahwa Radit bisa membuka pintu kamar mandinya dari luar secara otomatis. Pintu kamar mandinya memang didesain seperti itu untuk menghindari apabila seseorang tidak bisa keluar dari kamar mandi. Maka seseorang di luar bisa menyelamatkannya tanpa mendobrak pintu dan merusaknya. Ada apa dengan orang ini? Sepertinya dia tidak peduli denganku. Apa aku harus santai aja?
Atau jangan-jangan dia hanya berpura-pura tidak peduli, tapi tiba-tiba menggila seperti kemarin. Sungguh memalukan. Apa dia menganggapku rendah sekali? Nada menekuk kakinya menempel pada tubuhnya untuk menutupi bagian penting tubuhnya, lalu memalingkan wajahnya ke tembok, menghindari menatap Radit yang sangat cuek, membuka pakaiannya, lalu mengguyur tubuhnya di bawah shower tanpa mempedulikan Nada yang sedang berada di bathtub. Memang bagian mana lagi dari tubuhnya belum pernah kulihat, sampai harus menutupnya seperti itu. Gumam Radit di bawah pancuran shower. Radit tidak berbicara apapun. Sikapnya masih seperti kemarin malam kepada Nada. Setelah sekitar 5 menit mengguyur tubuhnya di bawah shower, Radit pergi mengambil jubah mandinya dan keluar dari kamar mandi tanpa menghiraukan Nada. Hahaha, jadi sekarang seperti itu maunya. Dia bahkan tak menganggapku ada dan memilih untuk bersikap tak acuh padaku. Apa dia sengaja menunjukkan bahwa aku benar-benar tidak ada harganya? Rasa kesal muncul di dalam diri Nada. Hati Nada terasa sangat kesal dan panas memilih untuk cepat-cepat keluar dan membersihkan tubuhnya di bawah shower, kemudian memakai pakaiannya. Baiklah kalau itu maumu, Tuan Muda Radit. Aku akan ikuti permainanmu. Lebih baik seperti ini, kita sama-sama tidak berbicara. Dan anggap saja kita tidak saling mengenal. Bukan begitu lebih baik? Apa sih yang otakku pikirkan? Kenapa terus-terusan aku memikirkannya? Apa aku ingin dia memperhatikanku? No, ini tidak boleh terjadi. Ubah fokusmu, Nada. Berpikirlah hal yang lebih positif dan jangan lagi memikirkan masalah Radit. Nada akhirnya keluar dari kamar mandi setelah mencoba merubah fokus pikirannya. Klek. Tanpa memperdulikan Radit yang masih menggunakan dasi di walk-in closet, Nada berjalan mengambil buku-bukunya yang ada di meja, dan juga laptopnya memasukkan kembali ke dalam tas, dan bersiap untuk berangkat ke kampus. Tidak ada kuliah pagi hari ini, tapi lagi-lagi dengan alasan yang sama, yaitu untuk menghindari Radit. Nada memilih untuk berangkat lebih awal. Didi, kau sudah di mana? Tanya Nada di sambungan teleponnya kepada Didi. Antar ayah, masih di rumah besar. Apa kau masih di rumah itu? Tanya Didi yang di ujung telepon. Masih, tunggu aku segera keluar. Klik. Nada mematikan teleponnya, lalu bersiap keluar dari kamar Radit dengan kaki yang masih tertatih-tatih walaupun tidak separah tadi saat bangun tidur. Klek. Selangkah kamu keluar dari kamar ini, aku gak akan segan untuk menghentikan perjanjian pernikahan kita. Aku akan membebaskanmu hari ini juga. Dan ibumu juga sudah bukan tanggung jawab keluargaku lagi. Ancam Radit kepada Nada dari dalam kamar. Radit duduk di sofa sambil membuka laptopnya dan melihat pekerjaannya setelah berbicara seperti tadi kepada Nada. Akhirnya, Anda bicara juga, Tuan. Apa maumu? Aku mau ke tempat kuliahku. Apa kau akan melarang kuliahku sekarang? Tanya Nada masih berdiri di pintu kamar Radit. Masuk. Hanya itu kata yang keluar dari bibir Radit. Dan Radit tetap tidak memperhatikan Nada sama sekali. Didi, kamu langsung berangkat aja. Aku gak jadi ikut. Klik.